Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi hari ini dengan mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu kewirausahaan, kemudian sifat-sifat atau ciri-ciri dan karakteristik apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, dan bagaimanakah agar kita bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Nah, di materi hari ini yang ingin saya jelaskan adalah jenis-jenis wirausaha, kemudian sumber pendanaannya seperti apa, dan juga bagaimana proses kewirausahaan itu sendiri. Oke, di sini ada jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama yaitu kewirausahaan bisnis kecil, usaha rintisan yang berkembang, kemudian usaha besar, dan juga kewirausahaan sosial. Nah, di sini kewirausahaan bisnis kecil ini juga sudah banyak sekali sekarang ini berkembang di sekitar kalian, misalnya karena bisnis ini bisa istilahnya menunjukkan kemandirian dari masyarakat. Ini ada contohnya yaitu toko penjualan kue-kue kering, kemudian untuk warung makan. Nah, tetapi usaha kecil ini harus dijalankan dengan telaten dan bertahap serta hati-hati agar usaha ini tidak layu, ya. Istilahnya tidak layu di sini kenapa? Agar usaha ini terus bisa berkembang dan tidak istilahnya tiba-tiba bangkrut atau tutup karena tidak laku. Kemudian yang kedua yaitu usaha rintisan yang berkembang. Nah, jenis usaha ini sedikit berbeda dengan kewirausahaan bisnis kecil, namun dalam perkembangannya seorang wirausaha ini juga harus tahu bagaimana usaha yang akan dijalankan ini. Nah, di mana usaha ini juga nantinya bisa mengubah wajah dari dunia perdagangan. Nah, jadi usaha ini juga kenapa dinamakan usaha rintisan yang berkembang, karena usaha ini mampu untuk menarik investor yang untuk memberikan modal kepada usaha ini. Di sini yang saya contohkan adalah usaha online, karena banyak sekali usaha yang berkembang sekarang ini mulai pesat, mulai dari makanan, minuman, kemudian pakaian, semuanya sudah serba online. Kemudian yang ketiga adalah usaha besar. Nah, usaha besar ini memiliki siklus yang terbatas. Namun usaha besar ini tetap bisa berkembang selama usaha tersebut melakukan berbagai bentuk inovasi dan menawarkan produk yang bervariasi. Nah, di sini saya contohkan adalah retail besar atau supermarket besar, ya, yang menjual berbagai macam produk atau kebutuhan masyarakat. Kemudian yang berikutnya yaitu kewirausahaan sosial, di mana seorang wirausaha sosial ini merupakan investor yang menciptakan suatu produk. Dia menciptakan suatu produk, tapi barang dan jasa yang diciptakan itu mampu untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti ini. Nah, ini gambar yang sebelah paling kanan ini adalah gambar sebuah sepeda motor yang dimodifikasi untuk penyandang cacat. Nah, ini yang intinya barang dan jasa yang diproduksi itu bisa memenuhi kebutuhan sosial. Nah, namun yang kewirausahaan sosial ini bisa berwujud usaha biasa atau usaha non profit atau yang tanpa laba atau gabungan dari usaha keduanya. Oke, berikutnya manfaat berwirausaha. Ini ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama kebebasan finansial. Nah, kebebasan finansial ini adalah yang paling istilahnya setiap orang ditunggu-tunggu atau istilahnya didamba-dambakan, bahwa setiap orang yang memiliki usaha pasti ingin atau yang jadi seorang wirausaha pasti ingin mendapatkan kebebasan finansial. Finansial ini adalah kebebasan dalam hartanya atau keuangannya, ya.
Jadi karena semua finansial yang didapat dari seorang wirausaha ini semuanya ditentukan oleh wirausahawan itu sendiri, mulai dari targetnya seperti apa, kemudian cara memperolehnya bagaimana, kemudian kapan dia dapat memperolehnya, dan berapa banyak yang ingin dia hasilkan. Nah, seluruhnya itu bisa diatur oleh wirausahawan itu sendiri. Kemudian kebebasan yang kedua yaitu kebebasan waktu. Nah, seorang wirausaha ini kenapa dia melakukan wirausaha? Karena yang pertama mungkin dia ingin mendapatkan finansial yang lebih. Kemudian yang kedua dia ingin bekerja itu tidak ada, istilahnya tidak ada batasan waktu, ataupun dia bisa melakukannya kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Nah, ini yang dinamakan kebebasan waktu, mau pagi, mau siang, mau malam, itu terserah dari wirausahawan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu manfaat wirausaha bisa membuka lapangan kerja. Nah, dengan Anda melakukan atau dengan kalian melakukan wirausaha itu atau bisnis, suatu bisnis, maka ketika usaha atau bisnis itu berkembang dan maju, maka kalian juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi kalian bisa merekrut karyawan misalnya. Pasti kalian ketika usaha itu berkembang akan membutuhkan pekerja atau karyawan. Kemudian yang manfaat yang berikutnya yaitu kemandirian, bahwa seorang wirausahawan itu seluruh aktivitasnya baik hasil maupun resikonya itu ditanggung sendiri, tidak ditanggung sendiri oleh wirausaha. Jadi dia istilahnya mulai dari awal tadi finansialnya ditanggung sendiri, waktunya juga bebas, terserah dia. Nah, resikonya pun ketika usaha tersebut mengalami hambatan, dia juga yang akan menanggungnya sendiri. Nah, itu yang dinamakan kemandirian. Kemudian yang berikutnya yaitu sarana mewujudkan ide yang ekstrim. Nah, ketika seorang wirausaha itu berpikir ingin membuka sesuatu, maka dia bisa menyampaikan dan mengimplementasikan ide-ide apa sih yang dia miliki. Nah, itu yang bisa dijalankan atau bisa dimasukkan ke usaha apa yang cocok dengan idenya wirausaha itu. Nah, kemudian yang berikutnya solusi anti PHK. Nah, karena namanya juga wirausaha sendiri ya, membuka lapangan kerja sendiri, kemudian waktunya juga ditentukan oleh diri sendiri, maka kalian juga pastinya tidak akan di PHK karena itu memang milik kalian sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu kesempatan makin luas. Manfaatnya kenapa ada kesempatannya masih luas, karena pertumbuhan penduduk di Indonesia ini makin meningkat tiap tahunnya, sehingga peluang untuk kalian melakukan suatu usaha ini masih terbuka secara lebar. Apapun usahanya, sekarang misalnya contohnya adalah usaha makanan misalnya. Sekarang ini banyak sekali menjamur jenis-jenis makanan bermacam-macam. Nah, ketika kalian ingin membuka usaha tersebut, maka janganlah takut, karena ketika kalian takut mencoba, maka itu juga tidak akan berjalan. Nah, ketika kalian punya kemauan, pastikan ini saya yakin akan berhasil karena kesempatannya masih luas, banyak sekali bermacam-macam makanan yang dijual pun juga ketika rasa itu sudah customer rasakan, maka dia pasti akan kembali lagi. Untuk berikutnya yaitu untuk semua orang dan bisa dipelajari. Nah, wirausaha ini kenapa manfaatnya untuk semua orang? Karena dari produk atau jasa yang kalian hasilkan itu bisa untuk membantu orang lain, dan juga kalian ketika belajar atau membuka usaha, maka kalian bisa belajar tentang apa itu wirausaha. Nah, berikutnya imbalan seorang wirausaha itu apa saja sih? Ya, yang pertama yaitu imbalan laba. Kenapa orang itu tertarik dalam melaksanakan wirausaha? Karena memang orang tersebut sudah mendambakan apa imbalan-imbalan yang nantinya dia peroleh. Yang pertama imbalan berupa laba,
karena di sini pastinya seorang wirausaha itu mengharapkan hasil dari usaha yang dijalankan. Selain dari istilahnya modal yang dia keluarkan, maka dia juga menginginkan imbalan yang pantas dari beberapa usaha yang dijalankan atau beberapa resiko yang sudah dia ambil dari usaha yang dijalankannya. Nah, laba ini merupakan juga salah satu cara dalam mempertahankan nilai perusahaan. Kalau misalnya laba perusahaan tersebut besar, maka tentunya ini bisa memberikan sisi positif, berarti perusahaan tersebut berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua, sama seperti yang tadi saya sampaikan, imbalan wirausaha yang kedua yaitu berupa kebebasan waktu, kebebasan finansial. Jadi dimanapun dia berada, kapanpun dia mau seperti apa dia menjalankan usahanya, maka itu adalah terserah dari wirausaha sendiri. Maka intinya adalah kalian menjadi bos dari perusahaan kalian sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu imbalan berupa kepuasan dalam menjalani hidup, karena seringkali seorang wirausaha itu karena menjalankan semuanya sendiri, berarti dia bisa istilahnya ketika dia mendapatkan imbalan berupa laba, maka dia bisa istilahnya merasa puas bahwa apa yang mereka inginkan itu sudah mereka dapatkan dengan dari usahanya sendiri. Nah, berikutnya adalah sumber pendanaan dalam praktek kewirausahaan. Nah, sumber pendanaan ini ada dua. Yang pertama yaitu metode bootstrapping sama pendanaan secara eksternal. Nah, pendanaan metode bootstrapping ini merupakan salah satu bentuk metode di mana seorang wirausaha berusaha untuk mengurangi adanya hutang dan pendanaan modal dari pihak luar seperti investor dan bank. Jadi dia istilahnya mengurangi pinjaman dengan istilahnya ketika menggunakan metode ini dia itu bisa mungkin atau berusaha menggunakan dana yang dia miliki sendiri. Nah, contoh usaha yang menggunakan metode ini dan menjadi usaha besar yaitu Dell dan Facebook. Kalau yang mungkin kalian pahami, yang familiar adalah Facebook ya. Nah, itu yang didirikan oleh Mark Zuckerberg. Itu mulai dari awal akhirnya sampai seperti sekarang usahanya menjadi besar. Nah, kalau Dell ini adalah sebuah perakitan komputer, itu merek dari komputer. Nah, di metode bootstrapping ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu bootstrapping with crowdfunding, adalah salah satu penggalangan cara atau metode penggalangan dana atau pengumpulan modal yang berasal dari jaringan sosial. Misalnya saja ketika kalian ingin memproduksi suatu usaha, kalian ini mengumpulkan teman-teman kalian ataupun kenalan kalian secara sosial untuk penggalangan modal atau penggalangan dana. Kemudian yang kedua yaitu bootstrapping with a business partner. Di sini disebut juga dengan co-founder. Usaha ini akan menjadi besar ketika adanya mitra bisnis atau bisnis partner, yaitu ketika kalian bekerja sama dengan orang lain. Misalnya saja kalian punya keahlian untuk memasarkan produk dan menghasilkan produk. Saya punya ide nih, mau bikin seperti ini, tapi saya tidak, misalnya mau bikin kue. Nah, tapi saya punya kreasi kue yang seperti ini misalnya contohnya, tapi saya tidak bisa mengeksekusinya. Nah, kemudian kamu punya teman yang bisa membuat kue dan punya istilahnya perpaduan bahan yang cocok sehingga kue itu enak. Nah, kamu bekerja sama dengan temanmu untuk berkreasi membuat kue. Nah, itu yang contoh dari bisnis partner. Kemudian yang berikutnya bootstrapping with strategic partner. Di sini dimaksudkan bahwa
seperti yang bisnis partner atau mitra bisnis, tetapi yang di strategic partner ini lebih dari sumber dayanya, kemudian berbagi klien, jangkauan pasar, ruang komersial, yang intinya di sini seperti contohnya ketika ada orang atau developer rumah kemudian mengajak kerjasama, maka marketingnya, istilahnya kalian direkrut sebagai marketing, kalian diberi komisi jika kalian bisa menjualkan rumah yang dipunyai oleh developer ini. Nah, itu seperti itu strategic partner kalau bootstrapping, strategic partner itu. Kemudian yang berikutnya yaitu bootstrapping with future customer, yaitu di sini dimaksudkan pelanggan merupakan bagian dari sumber utama dari pendapatan sebuah usaha, sehingga future customer ini pembeli yang membeli produk meskipun produk tersebut belum jadi. Misalnya saja di contohnya kalian ingin membeli rumah, misalnya di real estate ya, atau di perumahan seperti itu. Nah, ketika kalian datang ke sana, rumahnya memang belum jadi, masih hanya berupa tanah kapling. Nah, kalian disuruh pilih mau di sebelah mana. Nah, ini kalian hanya diberikan contoh market berupa contoh rumah. Nah, itu namanya future customer. Jadi membeli produk meskipun produk itu belum jadi. Kemudian yang berikutnya give it away for free selama masa promo. Di sini bahwa metode sumber pendanaan ini menjual produk baru. Intinya di sini adalah menjual produk baru yang pembeli awal ini misalnya saja diberi diskon. Untuk 100 pembeli pertama akan mendapatkan setengah harga. Nah, seperti itu. Atau bisa saja gratis, beli satu gratis satu. Nah, itu ketika promo ada harga-harga seperti itu. Misalnya saja kayak seperti di Shopee banyak sekali promo-promo. Nah, itu potong harga 50%, 90% ya. Kemudian yang berikutnya bootstrapping with credit card. Di sini dimaksudkan bahwa dia memulai usahanya itu menggunakan kartu kredit. Jadi dia misalnya kalau metode bootstrapping tadi kan meminimalisir pinjaman atau mengajukan pinjaman ke investor atau bank. Nah, di sini dia yang ini menggunakan ketika dia punya kartu kredit. Nah, itulah yang dia gunakan untuk membiayai usahanya. Kemudian yang berikutnya yaitu bootstrapping with interns. Jadi dia memulai usaha itu dengan cara merekrut karyawan yang dari dalam. Misalnya, oke, kalian saya terima, tapi kita jalankan sama-sama ya usaha ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada karyawan yang magang di tempatnya, dia merekrut menjadi karyawannya. Nah,